Oke, sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah dan dalam iman gereja kepada para kudus, kita juga mengenal sesuatu yang namanya relikwi. Pertanyaannya, apakah relikwi itu? Apakah sama dengan jimat atau benda lain gitu ya? Kita akan mengulas lebih jauh mengenai relikwi ini dengan teman-teman muda dari Saintpedia. Nanti akan kita perkenalkan juga siapa sih Saintpedia, lalu apa yang mereka kembangkan gitu ya. Tapi seperti biasa sebelum mulai kita buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, sobat peziarah sekalian, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya supaya sobat peziarah sekalian bisa terus update dari konten-konten YouTube Peziarah Katolik, dan jangan lupa juga membagikannya kepada sobat peziarah yang lain. Nah, seperti tadi sudah disampaikan di awal, kita akan membahas tentang relikwi, dan bersama kita sudah ada teman-teman muda dari Saintpedia. Nanti mungkin bisa langsung memperkenalkan diri juga sebelum menjawab. Tapi kita masuk dulu ke pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya relikwi itu apa sih? Ini siapa yang mau menjawab nih? Oke, mungkin aku yang jawab. Oke, jadi ya di gereja itu kalau kita ngomong mengenai orang-orang kudus itu ada yang namanya relikwi. Nah, relikwi ini tuh diambil dari kata bahasa Latin reliquia, yang berarti peninggalan. Nah, jadi kalau diambil dari ini semua dari istilah ini, relikwi adalah peninggalan, benda-benda peninggalan atau ya dalam banyak bentuknya yang merupakan peninggalan dari orang-orang yang dianggap kudus atau bahkan dari Bunda Maria sendiri atau dari Tuhan Yesus. Nah, ini gereja sudah memakai relikwi ini dari abad-abad pertama gereja ada. Salah satu catatan pertama itu soal Santo Polikarpus. Jadi setelah beliau jadi martir, dibakar gitu ya. Itu jemaat perdana, dia itu seorang uskup, jemaatnya mengumpulkan sisa-sisa tulangnya, sisa-sisa abunya, dan diletakkan di tempat yang layak. Nah, dari sejak itu, jemaat mengadakan pertemuannya, mengadakan misanya, liturginya itu di atas, di tempat di mana tulang-tulang itu dimakamkan. Bahkan gereja sebut kalau tulang-tulang dari Santo Polikarpus itu adalah lebih berharga daripada emas atau intan. Jadi ya relik itu sangat dihormatin gitu loh sama gereja. Oke, dan bicara tentang relikwi, kalau nggak salah Saintpedia itu mengembangkan katekese berkaitan dengan relikwi ini. Mungkin boleh kenalin juga Saintpedia itu apa, kenapa kemudian membuat Saintpedia, di dalamnya ada siapa saja. Oke, Saintpedia ya. Jadi Saintpedia ini adalah akun Instagram gitu. Di Instagram kita bergeraknya itu di bidang penyebaran devosi kepada orang-orang kudus gitu ceritanya, terutama lewat relikwi. Nah, jadi awalnya ini ya kami ini punya beberapa gitu relikwi. Ya kami berpikir kan sayang juga kalau misalkan harta-harta gereja ini itu dipakai buat sendiri gitu kan. Maksudnya apalagi banyak diantaranya memang tujuannya itu untuk publik gitu loh. Nah, jadi kami pikir oke, mungkin bisa nih kita jadikan sebagai sarana untuk pelayanan untuk menyebarkan devosi orang-orang kudus, terutama nih lewat internet gitu. Makanya kita juga karena sosial media kita kepikir untuk Santo Pelindungnya itu ya Carlo Acutis ini. Kan kalau dilihat logonya itu ada Carlo Acutis gitu. Jadi ya memang media katekese, penyebaran devosi via sosial media seperti itu. Oke, boleh dong Kalau dikenalin anggota, siapa aja? ya kalau di Saintpedia itu ada Ray, ada Alvino, nah tapi Alvino nggak ada di sini ya. Lalu ada aku. Jadi kita pertama ini bertiga yang pertama kali waktu itu bikin.
Nanti perkembangannya ada Hendy yang bantu-bantu kita dalam kayak terutama untuk bahasa dalam perusahaan penulisan. Lalu juga ada Teresia Josephine, ini temannya Renald, dia bantu dalam edit-edit juga dari konten-konten kita. Lalu kita akhirnya ada Romo pembimbing. Namanya Romo Hermanto dari Ordo CDD, dari CDD. Ya beliau ini di Malang ya, Rey. Ya, murid-murid Tuhan. Itu Kak, kira-kira anggota dari Sainpedia. Jadi di balik Sainpedia itu ada Cliff, ada Renald, dan ada Alvino gitu ya, dan ada beberapa teman-teman yang lain. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tentang relikwi. Nah, relikwi itu juga ada beberapa istilah dan ada beberapa kelas. Mungkin boleh dijelasin juga berkaitan dengan istilah dan pembagian kelas relikwi ini? Oke, mungkin kali ini aku bakal jelasin yang soal kelas 1, nanti sisanya kelas 2 dan kelas 3 itu akan Ray, jelasin ya Ray. Oke, langsung aku jelasin aja. Nah, jadi relikwi kelas pertama ini adalah berasal dari bagian-bagian tubuh orang-orang kudus. Nah, ini bisa berupa entah tulang, rambut, darah, dan juga biasanya nanti benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan Kristus atau bahkan Bunda Maria itu bisa dianggap masuk ke kelas ini gitu. Misalkan kalau dari ya kalau Kristus kan jelas atau Bunda Maria itu nggak ada bagian tubuhnya gitu kan karena naik ke surga dan diangkat ke surga. Tapi meskipun begitu kadang ada beberapa relikwi yang berasal dari misalkan darah Yesus atau misalkan kalau Bunda Maria itu ada bahkan ada rambutnya seperti itu. Nah, sekarang contoh dari relikwi kelas 1 nih. Boleh dong istilah-istilahnya? Ya, itu ada yang cukup populer istilahnya, maksudnya yang cukup banyak gitu yang beredar itu. Ini istilah-istilah ex ossibus, ex capitis, ex corpore, itu dari daging, lalu ex ligno. Ini ex ligno ini buat bagian dari apa namanya dari yang dimasuk di sini itu dari salib Yesus ya. Lalu ada ex sanguinis darah, lalu ada ex pele kulit dari kulit. Nah ini kalau misalkan dilihat dari gambar-gambar ini itu contoh dari misalkan di sini yang sebelah kiri itu yang lingkaran agak kecil itu ada di situ kebanyakan ex ossibus ya. Jadi dari tulang ada Santo Andreas, ada Simon Rasul. Dan di tengah itu kalau kelihatan itu ya tulisannya De Feroligne Sanctae Crucis dari kayu asli salib suci gitu. Nah, ini salah satu dari relikwi yang ada di Sainpedia ya. Nah, lalu di bawah itu contoh dari ex capitis itu dari rambut. Ya memang nggak ada tulisannya. Jadi kadang ada yang nulis ada labelnya, tapi ada juga kadang yang memang nggak ditulis dan cuma ada di sertifikatnya. Kayak gitu Kak, kira-kira. Oke, itu tadi kelas 1 ya, yang adalah bagian dari tubuh orang-orang kudus. Kalau kelas berikutnya, kelas 2 dan kelas 3? Oke, untuk kelas 2 dan kelas 3. Nah, kelas 2 ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan orang-orang kudus. Biasanya yang pernah mereka pakai atau yang mereka pernah gunakan. Contoh tuh kayak pakaian mereka, atau benda-benda suci seperti rosario, benda-benda devosi mereka, buku, atau segala sesuatu yang pernah mereka pakai selama hidup mereka. Nah, ini ada juga beberapa istilah dari kelas 2 yang cukup terkenal. Ini yang cukup terkenal itu ada 2, ex indumentis dan ex velo. Ex indumentis itu apa sih? Ex indumentis itu artinya dari potongan pakaian. Dan ex velo ini dari kerudung. Nah, ini biasanya kalau yang biarawati itu ada potongan pakaian mereka, ada juga yang potongan kerudung mereka. Nah, itu bisa jadi disebut relik. Contoh, ini yang kanan ini adalah ex indumentis dari Santa Anna Scafer. Nah, itu santa yang cukup terkenal. Dia konon katanya punya stigmata, tapi stigmata itu tidak kelihatan. Nah, ini ex indumentis yang pernah dipakai untuk membalut tangan dia. Kalau yang kiri, ini ada Beato Yohanes Pembaptis Calabrini, dia uskup pelindung imigran. Nah, ini ex indumentis juga, teman-teman. Nah, ini beberapa istilah relik kelas 2. Dan selanjutnya ada relik kelas 3. Nah, apa sih relik kelas 3? Relik kelas 3 ini adalah benda-benda yang sudah disentuhkan dan diberkati dengan relikwi kelas pertama.
Nah, itu contohnya apa aja sih? Contohnya ada rosario. Misal nih, rosario kita punya di rumah rosario, lalu kita sentuhkan dibawa ke gereja, yang kebetulan gerejanya punya relik kelas 1, kita bisa sentuhkan dan mohon imam untuk memberkati, yaitu sudah jadi relik kelas 3. Nah, yang kiri ini contohnya adalah relik Santa Marguerite Bais. Nah, ini ex linteis, teman-teman. Apa itu ex linteis? Nah, ada beberapa istilah di kelas 3 ini. Nah, di kelas 3 ini reliknya ada 3 istilah, ex tactu, terra della tomba, dan ex linteis. Ex tactu itu artinya berarti itu relikwi kelas 3. Biasanya itu kalau kain yang sudah disentuhkan ke relik pertama. Bisa juga rosario atau benda-benda devosi lain, patung atau apapun itu sama aja. Yang kedua ini adalah terra della tomba, artinya dari tanah makam. Nah, ini contohnya dari Terra della Tomba, ini seperti yang paling kiri, ini ada Santo Franciscus de Paula. Itu reliknya dapat dari Biara Passionis, dari Roma. Itu tanah makamnya Santo Franciscus de Paula. Karena jenazahnya waktu itu di abad ke-16 ditemukan inkorup, tapi dibakar oleh gereja non-Katolik gitu ya. Jadi dibakar, lalu hanya tersisa sedikit relik-reliknya. Nah, ini tanah makamnya dia. Nah, yang ketiga ini ex linteis dari linen yang sudah disentuhkan ke relik kelas 1. Itu seperti tadi contohnya dari Santa Marguerite Bais gitu. Oke, saya mengenali yang di bawah tuh, yang Santa Faustina tuh. Oh iya, itu Santa Faustina, teman-teman. Karena saya Relik punya kelas rosario 3. yang kayak gitu soalnya. Oh, keren. Ya, kalau relikwi ini bagaimana ya kalau kita misalnya memiliki relikwi dan memperlakukan relikwi itu sewajarnya seperti apa ya sebetulnya? Nah, Apakah seperti jimat tadi atau gimana? bukan jimat ya, teman-teman. Relik itu bukan jimat. Nah, ini penting banget sesuai tadi yang Cliff sudah jelasin. Ini ada sejarahnya bahwa zaman gereja purba, awal-awal itu sudah ada tradisi itu. Disebutkan bahwa tulang-tulangnya itu disimpan, diambil bagaikan batu-batu mulia, lebih berharga bahkan. Nah, itu ini surat jemaat di Smyrna, teman-teman. Nanti boleh cek di internet naskah yang lebih panjang. Nah, ini tapi penting banget mengatakan bahwa relik itu lebih penting daripada batu permata, sesuatu yang berharga. Tapi bukan berarti jimat gitu. Ini kita anggap sebagai peninggalan mereka. Kita pakai ilustrasi lah, teman-teman. Kalau kita punya orang tua atau sahabat kenalannya sudah dekat, tapi ternyata mereka sudah berpulang terlebih dahulu. Kadang kalau kita lihat pakaian mereka, kita kan akan merasa ya, wah, mereka walaupun sudah tiada, tapi rasanya itu dekat sama kita. Itu rasanya kalau pegang baju dia yang sudah nggak ada, itu rasanya dia masih ada di dekat kita, masih bersama dengan kita. Sama dengan relik, relik itu prinsipnya sama. Barang-barang peninggalan mereka itu mengatakan kita bahwa mereka tuh pernah hidup, pernah berjuang untuk menjadi kudus, dan mereka itu dekat dengan kita. Nah, itu relik itu seperti itu. Jangan dijadikan sebagai jimat. Itu berbahaya. Itu gereja melarang praktek seperti itu. Nah, bagaimana memperlakukan relik-relik yang mungkin kita punya atau pernah kita lihat atau yang ada di gereja gitu, bagaimana sih? Jawabannya ada dari Santo Norbert. Nah, Santo Norbert dari Santen pernah mengatakan bahwa kamu itu harus sangat menghormati relikwi orang-orang kudus. Karena relikwi itu lebih berharga dari semua harta dunia. Nah, ini persis ya sama tadi yang dikatakan dari surat jemaat di Smyrna. Lalu dikatakan lagi, jika kamu memiliki salah satu relikwi itu di rumahmu, anggaplah itu sebagai pelindung rumahmu dan hatimu. Nah, ini penting. Garis bawahnya dikata pelindung rumahmu dan hatimu. Apa maksudnya? Relik itu kita simpan, kita jaga sebagai teman. Teman dalam berdoa, teladan kekudusan yang patut kita teladani dalam peziarahan hidup ini. Dan yang terpenting yang aku suka dari quotes kata-kata Santo Norbert ini mengatakan bahwa itu sebagai penjaga hatimu. Penjaga. Kalau kamu merasa malas berdoa, ini pengalaman pribadiku sendiri. Kalau misal nih malas berdoa, tiba-tiba ada gangguan gitu ya, lihat relik itu mengingatkan kita bahwa ayo berdoa. Mereka aja bisa loh jadi kudus. Mereka mengalami masa-masa kelam nggak? Iya, tapi mereka sudah berjaya dan mereka sudah bersama dengan Tuhan. Nah, itu jadi motivasi tersendiri buat kita. Ayo semangat gitu. Itu dari pandanganku. Mungkin Cliff akan menambahkan bagaimana sih menjaga relik atau bagaimana memandang relik itu seperti apa?
Ya, kalau dari aku ya Kak, ya yang pasti seperti kayak kita memperlakukan benda-benda suci lainnya ya pasti dengan hormat gitu. Ya simpanlah di tempat yang layak, perlakukanlah dengan sepantasnya gitu. Nah, tapi ada satu lagi yang mungkin kayak aku ingin tawarkan kayak cara penghayatannya itu adalah ya ketika kamu melihat relikui-relikui ini gitu kan. Ini kan benda-benda yang sangat manusiawi. Ini kan benda-benda yang sebenarnya sehari-hari gitu ya, Pak. Potongan pakaian atau bahkan apa namanya ya rosario gitu ya. Benda-benda peninggalan yang sangat normal sebenarnya gitu. Nah, tapi ketika kamu melihat ini gitu, kamu melihat orang-orang kudus ini tuh sama seperti kamu gitu. Ya orang-orang kudus ini melewati hal yang sama kayak kata Ray, seperti yang kamu lewati gitu segala macam. Ya, kalau mereka yang ini nih buktinya kalau mereka ini manusia sama seperti kamu gitu. Kalau mereka bisa gitu ya, kenapa kamu nggak bisa? Ya ketika harapannya sih kalau aku pribadi setiap kali aku melihat relikui, ya itu yang aku ingat. Ya mereka manusia biasa gitu, sama seperti aku. Jadi ketika mereka bisa, aku pun bisa. Itu sih kan, udah. Oke, jadi relikui ini sekali lagi bukan jimat, tetapi justru sebuah benda kudus yang membantu kita untuk meraih kekudusan itu ya, bisa mengingatkan kita, menjaga hati kita, dan tentu saja membimbing kita dalam jalan kekudusan. Kita tetap perlu memperlakukan dengan terhormat, tetapi bukan menjadikannya sebagai sesuatu yang diagung-agungkan gitu ya, bahkan melebihi daripada Tuhan misalnya ya. Nah, terima kasih. Ini menarik sekali buat sobat peziarah sekalian tentunya ya, untuk teman-teman bisa lebih mengenal relikui. Nah, ada satu pertanyaan yang buat saya selalu menggelitik. Nih mungkin Cliff atau Reynold boleh menjawab secara umum. Kalau dari pengalaman teman-teman itu mendapatkan relikuinya bagaimana ya? Aku kah? Silakan Kak Cliff. Ya, Kak Cliff. Silakan dijawab. Iya. Jadi proses mendapatkannya itu ya macam-macam gitu karena kan ya ada beberapa gitu kan yang aku simpan, yang aku jaga gitu, yang aku simpan di rumah. Beberapa memang aku minta gitu, aku pesan. Ya jadi memang ada beberapa kandidat-kandidat orang kudus yang ketika dalam proses beatifikasi kanonisasinya itu kantor yang mengurus itu atau pihak-pihak yang mengurus itu entah biaranya, entah paroki, entah asosiasi apapun itu memang menyediakan benda-benda kudus relikui ini atau benda-benda devosional lain, buku-buku, kartu doa gitu, untuk diberikan ke umat. Gitu. Nah, ya ini memang awalnya dari aku merasa tertarik sama cerita orang-orang kudus gitu. Nah, karena memang dari kecil aku sering diceritain gitu ya sama oma gitu. Setiap kali mau tidur siang dulu waktu kecil, itu selalu ceritanya orang-orang kudus. Nah, ya pada suatu hari aku ya menemukan oh bisa ya kayak gini gitu di salah satu website waktu itu Venerabilis Catherine de Huert Doherty gitu. Ada jadi udah tersedia di situ kalau mau request silahkan email ke sini ya aku email terus kayak oh ya dapat gitu dikirimin segala macam. Lalu ada juga beberapa yang memang aku dikasih gitu sama waktu itu bekas romo parokiku gitu. Ya dia tahu karena aku kayak menyimpan relikui dan aku memang senang gitu loh dengan orang-orang kudus ini gitu. Ya jadi dia kasih aku beberapa yang memang dia temukan ya dan udah nggak dipakai gitu di gereja-gereja lama. Karena kebetulan dia di Eropa sih ya sama ada waktu itu di Australia. Gitu. Tapi ya garis besarnya sebenarnya secara umum dapatnya ya dari postulator. Postulator itu orang yang ditunjuk untuk mempromosikan kandidat orang-orang kudus dalam proses beatifikasi kanonisasi itu atau kebiaran. Itu sih biasanya Kak. Oke, terima kasih keterangannya. Bottom line-nya artinya tidak diperjualbelikan ya relikui itu ya, karena ini adalah benda kudus dan tentu saja kita juga bukan jual beli untuk mendapatkannya. Ya, gereja juga melarang kok untuk itu. Ada di hukum kanonik ada. Tidak boleh memperjualbelikan benda-benda relikui suci, itu nggak boleh. Nanti coba dicek di kanon 1190 kalau nggak salah. Itu. Oke, jadi semoga
pembelajaran mengenai relikwi hari ini bisa membantu sobat peziarah sekalian untuk semakin tertarik menjadi kudus dan meneladani para kudus dalam peziarahan hidup kita. Mari kita bawa peziarahan hidup kita bersama para kudus untuk memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sobat peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga follow IG Peziarah Katolik dan Instagram @senpedia. Kita jumpa dalam podcast Peziarah berikutnya. Bye!